Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang bertema sulap masalah menjadi berkah. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah promosi kesehatan. Simak videonya sampai selesai ya. Halo semuanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Maria Chandra Kusuma Dewi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit berbasis lingkungan. Sebelumnya, pada tahu belum apa itu penyakit berbasis lingkungan? Nah, jadi penyakit sendiri merupakan suatu kondisi di mana tubuh dalam keadaan abnormal. Nah, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bisa meja, bisa kursi, bisa pohon, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan penyakit berbasis lingkungan merupakan suatu kondisi di mana tubuh dalam keadaan abnormal yang disebabkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, penyakit berbasis lingkungan memiliki 3 jenis. Yang pertama disebabkan oleh virus seperti ISPA, TBC, diare, polio, campak, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang disebabkan oleh binatang, yaitu bisa seperti pes, antraks, flu burung, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, ada yang disebabkan oleh vektor nyamuk. Nah, itu penyakitnya berupa malaria, cikungunya, DBD, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, ISPA dan diare termasuk ke dalam 10 besar penyakit yang ada di beberapa puskesmas. Selanjutnya, ada faktor penunjang penyakit berbasis lingkungan. Bisa berupa ketersediaan air bersih, akses sanitasi dasar, vektor penyakit, perilaku masyarakat, dan penanganan sampah. Nah, untuk penanganan sampah akan dibahas oleh teman saya di akhir ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan tentang cara penularan penyakit yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Resa Bella. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Resa Bella Miftakul. Melanjutkan materi yang sebelumnya, saya akan membawakan materi mengenai cara penularan penyakit. Saat ini di Indonesia, penyakit menular yang diakibatkan oleh sampah masih menjadi momok tersendiri, di mana penyakit tersebut masih memiliki angka kesakitan yang cukup tinggi, antara lain demam berdarah, malaria, TB, hingga infeksi saluran pernafasan. Derajat kesehatan manusia menurut HLFlu salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lain ketersediaan sampah dan tempat sampah. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia adalah ketersediaan dan akses air bersih yang aman, di mana faktor tersebut menjadi salah satu pengaruh yang terbesar. Ketersediaan air di Indonesia hingga saat ini masih dapat dikatakan aman, akan tetapi cemaran yang disebabkan oleh sampah dapat mempengaruhi kualitas dari air tersebut. Ketersediaan air bersih dan akses air bersih yang aman. Di Indonesia, penyakit yang disebabkan oleh air bersih antara lain penyakit kulit, di mana air tersebut tercemar oleh adanya sampah yang berserakan dan sampah anorganik. Yang kedua adalah akses sanitasi dasar yang tidak layak. Di pemukiman kumuh, sampah yang berserakan dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Hal ini berbanding lurus dengan ketersediaan tempat sampah dengan adanya MCK yang mencukupi. Sampah yang berserakan akan dapat menimbulkan gangguan penyakit, antara lain mendatangkan berbagai vektor penyakit, di mana penyakit tersebut akan mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Yang ketiga adalah pengolahan sampah yang tidak baik, di mana masyarakat umum cenderung lebih membakar sampah ketimbang mengolah sampah. Akibat dari pembakaran sampah tersebut adalah infeksi saluran pernafasan yang banyak diderita oleh masyarakat. Selanjutnya ada vektor penyakit, di mana lalat akan berdatangan ketika sampah tersebut menumpuk dan tidak diolah secara baik. Lalat tersebut sebagai vektor pembawa penyakit akan hinggap di makanan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Yang terakhir adalah perilaku manusia. Perilaku manusia yang cenderung lebih suka membakar sampah dibandingkan mengolah sampah dengan layak akan mempengaruhi derajat kesehatan manusia.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Dian Maharani. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, Reza Bella Miftahul. Saya akan menyampaikan tentang pengertian, jenis, dan juga contoh sampah. Yang pertama, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai tanpa proses campur tangan manusia. Sampah organik bisa dikatakan juga sebagai sampah yang ramah lingkungan, karena jika kita bisa mengolahnya, sampah tersebut akan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jenis-jenis sampah organik, yang pertama ada sampah organik basah, yaitu sampah yang mengandung banyak air. Sampah organik basah contohnya sisa sayur, sisa kulit buah, dan buah-buah yang sudah membusuk. Yang kedua, sampah organik kering adalah sampah organik yang mengandung sedikit air, contohnya seperti kayu, ranting pohon, daun-daunan kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah karena bersifat kering dan lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Yang kedua, contoh sampah organik. Contoh dari sampah organik adalah nasi, kulit buah, buah-buahan yang sudah busuk, ampas dari teh dan kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan. Contoh sampah anorganik, yaitu ada plastik, botol, kaleng minuman, plastik kresek, ban bekas, atau besi. Sampah anorganik sulit untuk terurai, bisa dimanfaatkan kembali jika kita bisa mengolahnya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya Herlina Diah Utami. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya Herlina Diah Utami akan menyampaikan materi mengenai pemilahan sampah. Mengapa sih perlu dilakukan pemilahan sampah? Karena untuk memudahkan proses selanjutnya. Yang dipilah yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga yaitu sampah B3. Syarat tempat sampah yaitu, mari saya tunjukkan contohnya. Seperti ini, tertutup, kedap air, mudah dibawa. Jadi, sampah nanti dibedakan menjadi 3 warna, yaitu warna merah untuk sampah B3, warna kuning untuk sampah anorganik, dan warna hijau untuk sampah organik. Untuk membedakan warna tempat sampah ini dapat dilakukan dengan pengecatan manual, dapat juga dengan menuliskan tulisan ditempelkan di atas tutup tempat sampah atau di tengah tempat sampahnya, yang intinya agar sampah ini dapat dibedakan antara sampah organik, anorganik, dan B3. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan materi mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pengomposan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mawar Nisa. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan sampah organik. Teman-teman tahu nggak sih kalau sampah organik itu mempunyai banyak sekali manfaat? Contohnya, sebagai sumber pendapatan apabila sampah diolah dengan baik dan benar. Bahkan, sampah yang diolah dengan baik dapat meminimalisir sampah yang berada di tempat pembuangan akhir. Nah, kali ini kita akan bahas 2 cara untuk memanfaatkan sampah organik. Yang pertama, sampah organik dimanfaatkan untuk kompos atau pupuk organik. Pengolahan kompos sangatlah mudah teman-teman. Teman-teman hanya perlu mempersiapkan bahan seperti sampah organik, pengaduk, wadah, dan juga EM4 atau inokulen. Cara yang kedua untuk memanfaatkan sampah organik yaitu diubah menjadi biogas. Seperti yang kita ketahui, sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tahu atau limbah tempe, dapat digunakan menjadi bahan-bahan utama pembuatan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, misalnya sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Bahan-bahan untuk pembuatan biogas secara sederhana yang perlu disiapkan yaitu galon, pisau, selang plastik ukuran 1
1 meter dengan diameter 1 cm, pipa logam berdiameter 1 cm dengan panjang 10-20 cm, air, dan juga sampah organik. Nah, begitulah 2 cara pemanfaatan sampah organik. Selanjutnya, teman saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah pengolahan sampah organik tersebut. Tetap disimak ya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Andra Dwiki Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan sampah organik. Sampah organik biasanya diolah menjadi 2, yaitu sampah menjadi kompos dan sampah menjadi biogas. Langkah-langkahnya yaitu siapkan sampah organik, potong kecil-kecil. Bila volume sampah organik itu besar, bisa menggunakan mesin. Langkah kedua, campurkan bahan-bahan sampah organik yang sudah dipotong dengan kotoran kambing. Komposisinya 3:1. Selanjutnya, langkah yang ketiga, buat larutan gula dengan cara mencampurkan air dan gula sebanyak kurang lebih 100 ml atau tergantung jumlah volume sampah. Selanjutnya, siapkan bakteri E54 dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah volume sampah organik tersebut. Semua bahan kemudian dicampur dan diaduk hingga tercampur merata. Pengadukan bahan-bahan ini bisa dilakukan manual atau menggunakan bantuan mesin. Setelah semuanya tercampur, bahan-bahan tersebut dipindahkan ke wadah penampungan, kemudian ditutup supaya pembusukan maksimal. Proses pembusukan atau pengomposan umumnya berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Proses pengomposan dikatakan berhasil jika suhu wadah penampungan menjadi sangat panas. Selanjutnya, setelah 2 minggu, wadah dibuka dan diaduk kembali. Kemudian setelah diaduk, tutup kembali wadah hingga proses pengomposan selesai dilakukan. Selanjutnya, membahas tentang pengolahan sampah menjadi biogas. Langkah pertama, masukkan sampah ke dalam galon hingga setengahnya, jangan sampai penuh. Kemudian isi galon dengan air secukupnya. Langkah selanjutnya adalah menutup. Langkah kedua, simpan sampah tersebut selama kurang lebih 1 minggu. Selama 1 minggu tersebut, sampah organik akan mengalami proses pembusukan secara alami. Langkah ketiga, lubangi tutup galon dengan pisau untuk memasukkan logam. Kemudian proses ini jangan dibuka galonnya supaya panasnya bisa mengeluarkan panas. Yang keempat, masukkan pipa logam 10 cm ke dalam lubang yang berbentuk dari proses ketiga di atas, kemudian sambungkan pipa logam tersebut dengan selang plastik. Langkah kelima, di bagian ujung selang plastik, sambungkan dengan pipa logam kurang lebih 20 cm. Di ujung pipa logam 20 cm, inilah korek api bisa dinyalakan. Jika berhasil, maka biogas akan menjadi bahan bakar dan membuat api menyala. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão.